sujud sahwi wa ghairi, sujud sahwi dan selainnya. Bapak dan Ibu sekalian, sujud itu ada dua. Kalau kita boleh bikin bikin main mapping lah. Yang pertama, sujud karena menyembah, dan yang kedua, sujud bukan karena menyembah atau ibadah. Nah, sujud yang untuk menyembah atau ibadah ini hanya kepada Allah saja, nggak bisa yang lain. Tapi sujud yang bukan menyembah atau ibadah itu boleh dilakukan. Tentu ini juga berisiko disalahpahami. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Yusuf kalau tidak salah ayat 100 ya, juz 13 ya. Itu setelah Nabi Yusuf bertemu dengan orang tuanya, dinyatakan wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Kedua orang tua Nabi Yusuf dipersilahkan duduk di singgasana, lalu semua anak-anak beliau termasuk Nabi Yusuf kharru lahu sujada, menghormat dengan cara sujud. Kenapa saya sampaikan di sini terkait sujud yang non ibadah? Karena nanti masih ada orang yang menganggap hormat bendera itu haram, Pak, bahkan musyrik. Saya tidak tahu kenapa ada pendapat kayak gini, karena perasaan saya biasa aja sih di mana-mana hormat bendera gitu ya. Karena kita nggak menyembah bendera, Pak. Kita tidak menyembah bendera, tetapi kita sedang hormat pada bendera. Apa bendera? Kain seperti kita hormati, itu simbol dari rasa cinta kita pada negara. Nah, tapi saya kira di sini sih, dan kebanyakan kita tidak ada masalah dengan hormat. Kalau nanti Bapak cium tangan pada orang tua, itu bukan kemudian kita nyembah orang tua, ya memang kita hormat dengan cara mencium tangan. Kalau nanti di tempat lain cium tangan nggak ada, di Saudi nggak ada cium tangan, Pak. Kalau sekarang mungkin sudah mulai ada dikit-dikit, tapi mereka nggak punya tradisi cium tangan. Ya kalau ketemu orang yang lebih tua ya dipeluk. Nanti yang lebih tua mencium yang lebih muda, entah cium keningnya, entah cium, biasanya keningnya sih Pak ya, lalu berpelukan mu'anakoh ya, tempel-tempelan pipi itu Pak ya. Kalau di sini belum begitu belum begitu banyak orang yang cium-ciuman, bukan cium-ciuman ya, mencium kening yang lebih muda, karena tradisinya beda. Kenapa saya sampaikan hal ini, yaitu tadi karena masih ada aja orang yang menganggap penghormatan kita pada orang yang lebih tua, pada orang yang berjasa, termasuk misalnya kayak bendera merah putih, itu dianggap menyembah, padahal tidak. Bahkan kita sholat pun menyembah Allah, Pak, bukan menyembah Ka'bah. Karena nanti ada orang yang menyangka, ngapain tuh umat Islam nyembah batu. Katanya manusia nggak boleh nyembah batu, tapi buktinya mereka menyembah batu. Jawabannya kita menyembah Allah, dan Allah menyuruh kita menghadap kiblat. Kebetulan kiblatnya ada Ka'bahnya. Kalau nanti Ka'bahnya hancur, ya kita tetap sholat menghadap ke arah yang ditunjuk Allah. Kan Ka'bah hancur berkali-kali, Pak ya. Ka'bah hancur itu berkali-kali, nggak apa-apa hancur, bangun lagi. Sebelum Nabi Muhammad mendapat wahyu menjadi nabi, itu Ka'bah hancur. Dan nanti ketika beliau sudah wafat di zaman Yazid bin Muawiyah, Ka'bah hancur lagi. Nanti kiamat hancur lagi. Dulu saya kecil dibilangin sama siapa itu saya nggak tahu. Wah, nanti ketika kiamat semua masjid, semua Ka'bah akan naik ke langit. Nggak hancur kan? Jadi kalau ada kiamat langsung masuk masjid, mestinya ke atas gitu. Saya nggak tahu, saya percaya lagi di waktu kecil ya. Hancur-hancur aja Pak, tinggal dibangun biasa aja itu. Masjid hancur, bangun lagi, Ka'bah hancur. Jadi kita nggak menyembah batu atau Ka'bah, tapi menyembah Allah, yang mana Allah menyuruh kita menghadap ke arah Ka'bah supaya bagus, rapi, dan seterusnya. Nah, yang akan kita baca adalah bab sujud dalam sholat dan sujud yang tidak dalam sholat. Jadi nanti ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Ini disebut bab sujud sahwi wa ghairi. Ada 3 sujud yang kita lakukan.